Mak Lampir. Tersiksa. Bang Handi, Takut nanti ya, sebentar takut ke Bang Handi, terjemahan ke pakai Markus bahasa 3 ya, Indonesia ayat supaya 21. Oke. Usiksa kau pakai Bible. Nih. Buka per. Kalau Baca ya. jantan itu jangan kasih mati saya punya Diam, mikro. diam. Sebentar Bang dulu. Max nih. Kita baca Ya deh. Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Berarti Allah ini gunung batu nih Bang Max. Woi, Tuhannya batu gunung batu. Tuhan gunung batu, Tuhan gunung batu. Ini Alkitab Tuh. loh. Alkitab nih Bang Max tuh. Alkitab ini. Tuh ya. Nih kita lihat nih Bang Max. Alkitab tuh, Alkitab. Dan ini dikarang oleh LAI. Tuh. Jelas kan? LAI tuh. 274. Di TB2-nya juga sama Bang Max. Nah, Bang. Tersiksa karena melawan Bible. Bang Max ini Bang Max, Markus 3 ayat 21. Ketika Bentar, bantuin. ketika keluarganya mendengar hal ini, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang berkata dia sudah tidak waras. Gila. Yang kau mau tuduh saja itu yang kau baca. Konteksnya dalam Alkitab itu membicarakan tentang apa? Hah? Nah ini sini Nah, gila kok. begitu. Berarti begitu dalam Islam itu. Di Lalu sini tuduh Tuhan saja. Yesus gila, Bang Max. Jelas kok, bukan saya yang bilang. Oh, begini. Terus tahu memang kamu cara ngocehnya begitu karena takut membaca semua ya. Takut. Ya. Lalu apa Takut di sini kamu dan? membaca semua. Coba kau baca semua sudah. Kalau kau berani. Kalau Sekarang Islam itu saya jantan, tanya ya. dulu sebelum Suruh saya dia, baca. suruh dia yang baca. Itu. Kenapa kau suruh Baca orang semua. membaca? Kau yang baca lah. Kau yang baca. Max. Tidak punya dasar kau mau tuduh Katolik tidak punya Si Max nggak dasar. punya Bible nih. Coba Takut kita tes kau. ya, Pak Jul kita Takut tes kau dulu ya. baca semua. Dia orang Takut. punya Bible nggak nih? Coba kau yang baca deh. Takut. Masa ada Kristen nggak punya Masa Bible nanti sih? kau mencret semua Islam hari ini berubah menjadi Katolik nanti. Satu pertanyaan saja nanti. Katolik apa? Nyembah cium patung gitu. Amit Nah amit itu, gua. nah itu, ini Loh. modelnya. Memang nyium patung kan? Mau saya tanya. Memang Mau. Katolik kan nyium patung Mau saya bang. tanya, kamu berapa orang di sini? Semua penonton banyak. Mau Emang saya kamu tanya. bisa? Emang kamu bisa bahasa Indonesia? Kau bisa, kau bisa jawab. Tuhan batu, Tuhan Bisa jawab. bukit batu. Nyengel, Yesus nyengel. batu, Yesus batu, Takut. batu batu, Takut, mana? batu Mana? Satu batu, lawan berapa orang? Mana? batu batu. Tak satu pun kau pernah menjawab topik dari tadi kan pantas ke Tuhan mati. Kau nggak pernah ada berargumentasi lo. Kau banyak ngeyel terus. Kita di sini pakai data, lo kau pakai apa? Pakai kelomang. Semua Islam mendengar Yesus mati. Alasan Yesus mati. Mau mendengar? Ya silakan. Mau butuh pencerahan? Ya silakan. Yesus mati. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Jawab dulu, Max. Oke. Silakan jelaskan, akui bahwa Tuhan mau mati. Silakan. Sebelumnya saya menjelaskan Yesus bersabda. Ya silakan "Akulah jelaskan sang kalau juru selamat, Tuhanmu yang batu itu sang mati. juru selamat, Silakan. dan kehidupan kekal bagi yang percaya kepadaku." Yesus mati di kayu salib punya dasar. Yesus mati untuk menggenapi perintah Allah dan Yesus mati bangkit. Datanya setelah mana? 3 Pakai hari. data dong. Itu dibaca di mana itu? Saya tidak perlu pakai data, kok buka Ya semua. berarti kau asumsi nggak pakai data. Dasar kuculuk lu. Asumsi bagaimana? Dasar kuculuk lu nggak ada datanya ah. Bodoh. Bilang 1 Korintus 4 nomor 10 lagi. Keluar kata-katanya. Tampilin per Bagaimana 1 kau Korintus bisa 4:10. Kau harus tahu dulu. Kenapa? Karena jawabannya benar, Nah, udah makanya kau kau ngomong potong. doang nggak pakai data, diminta data dia bilang nggak usah, asumsi dong. Masa kita ini hari dengerin jual obat? 1 Korintus 4:10 lagi. Siapa Iya. sebenarnya yang botol? Perlu dibukakan aja datanya ya. Aku bukakan ya Bang Max ya. Ini nggak ini loh. Ini pakai apa? Alkitab loh Bang Max. Nih sebentar Bang Max. Ya, saya tidak sebodoh kamu. Iya, Kalau nih. data protes kau Bentar, ada. bentar. Tapi Oke. kalau data saya berbicara kau bilang Diam tidak. dulu. Ya diam dulu. Nih. Di sini sungguh bodohlah umatku. Mereka tidak mengenal aku.
mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, di sini dikatakan sungguh bodohlah umatku tuh, Bang. Bang Max, mana Bang Max? Kabur dia. Masa ngomong gak pakai data, asumsi doang, gimana sih? Ngomong pakai data dong. Mencret. Jadi setiap komunista mengatakan kami menyembah batu, ya saya balikin lah. Gak ada perintah di Al-Quran maupun hadis itu kami umat Islam menyembah batu, gak ada. Kamu yang framing. Tapi tertulis di Biblemu, Tuhanmu adalah batu. Oke, kamu mengatakan kami botol, justru di Biblemu kamu botol. Betul. Kamu botol karena Kristus. Jelas tertulis. Jadi setiap, sekali lagi ya, setiap siapapun yang menghujat, hujatannya berbalik arah karena semua tertulis di Bible. Mulai dari kata-kata parno sampai bersendal, kata aing, macam-macam. Mulai dari kata jorok sampai apapun, semua tertulis di mana tertulis anak-anak? Di Bible. Di Bible. Selamat malam Bang Barongko, Bang Gurih, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Ya, Assalamualaikum Bang, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Bang Gurih, selamat malam Bang Gurih. Ya, gimana Bang Barongko? Ada yang mau disampaikan? Tak ada bang. Nyimak di bawah aja bang. Siap-siap, izin ya Bang. Ya, Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gurih, selamat malam Bang Gurih. Iya, jadi memang konten ini apa ya? Kalau ngomong itu asal gitu loh. Udah pantas lah Yesus mengatakan dogi gitu ya. Karena di luar Yahudi yang meminta pertolongan, yang memohon kepada Yesus, di luar Yahudi dikatakan dogi. Di mana dalilnya Bang Hadi? Lupa saya. Matius sama Markus itu Bang. Mengenai apa? Di luar Yahudi yang memohon pertolongan kepada Yesus dikatakan anjing. Oh itu wanita Samaria. Iya. Bang Ali, tadi saya sempat dengar tadi bahas tentang sembah patung ya. Kenapa? Tadi Enggak, saya nggak bilang menyembah patung, mencium patung pernah ada saya lihat. Oh, mencium patung. Kata dia kan tadi Katolik bro. Apa mencium patung? Ntar dulu, dia bilang tadi gini. Muslim semua di sini lawan satu saya, nanti lama-lama kalian masuk Katolik. Saya bilang oga gua. Di Katolik itu di gerejanya banyak patung. Bahkan ada yang mencium patung itu, gitu. Oh, Boro-boro lah gua masuk Katolik ngapain? Itu jawabannya bro. saya sih bukan Katolik ya, tapi yang saya ketahui tentang Katolik itu, mereka itu bukan menyembah patung itu. Tapi contoh kayak misalnya Bang Handi kangen sama ibunya, Bang Handi lihat fotonya ibu, apakah Bang Handi menyembah foto itu? Kan tidak juga kan, begitu. Tapi kan dilarang buat patung bro. Iya, tapi niat hati untuk menyembahnya itu yang sebenarnya intinya sana. Enggak. Di situ dua perintah, Keluaran 20 4-5. Coba lu baca bro. Coba baca dulu. Di situ ada dua perintah. Jangan membuat apalagi menyembahnya. Ada dua perintah di situ. Perintah pertama, jangan membuat. Ini ya, silakan. Yang sangat, tunggu dulu, yang sangat jelas itu adalah yang menyerupai laki-laki atau perempuan. Ketika membuat patung Yesus berarti yang menyerupai laki-laki. Ketika Bunda Maria berarti perempuan. Berarti Ulangan 4:16. Bunda, saya lagi live di YouTube, Bunda. Kena nanti gua. Bunda Rama izin. Jangan Bunda. Gua live di YouTube. Kena itu. Ulangan 4 ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk
dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Nah, jelas. Jadi kalau ada patung Yesus atau Bunda Maria, laki-laki atau perempuan, nah, ini dikatakan jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Nah, ini banyak ayatnya, Ulangan 4:23, ya, bahkan di dalam Ulangan 7 ayat 5. Kalau orang membuat itu dirobohkan. Ulangan 20 itu Ustadz Tata, itu ada. Itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, di bawah bumi, apa di atas langit, pokoknya macam-macam itu, dan sujud menyembahnya. Yang dimaksud tuh yang niat hati kita percaya bahwa Tuhan itu adalah patung itu salah. Jangan, nggak boleh jual di situ, nggak boleh bikin patung, dilarang. Nggak berada aja lu, udah cukup. Saya sudah bilang bahwa kayak foto itu loh. Kalau intinya nggak boleh yang menyerupai lagi kangen nih sama ibunya Bang Handi, atau Ustadz Tata lagi kangen sama ibunya, lihat fotonya. Di sini larangan buat patung, Bang, baik menyerupai laki-laki atau perempuan. Udah jelas, Bang, nggak bisa. Oke, saya bertanya ya, saya bertanya begini. Gimana? Dilkan dulu Bang. Di Ulangan 4 nomor 16-17 itu, jangankan menyembah Bang, membuatnya saja yang menyerupai berhala berbentuk laki-laki atau perempuan dikatakan dilarang. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, berbentuk burung bersayap dan segala-galanya. Membuatnya saja dikatakan dilarang gitu loh Bang. Sepakat dulu gitu loh. Datanya nih. Datanya. Saya bukan silahkan Anda pindah topik, sepakati dulu gitu loh. Bang, apakah dalilnya yang salah atau Anda yang terlalu pintar membelokkan dalil? Kalau saudara Bang James, jelas, saudara Bang James, saudara saya yang Bang James. Woi Bang James, jangan membuat bagimu patung, jangan, larangannya jangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada dan yang ada di bawah atau yang ada di dalam air. Gak ada, apapun gak boleh. Iya, tujuannya jangan itu karena apa? Kenapa di sana ada kalimat jangannya? Kalau kita membuat patung itu dengan tujuan, ya ingat, membuat sebuah patung dengan tujuan bahwa Tuhan kita adalah patung itu salah. Gimana dalilnya kayak gitu? Kan itu kalimatnya lengkap tuh, jangan sujud. Coba Ulangan 4:16 itu saja jelas di situ. Jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki, perempuan, bincung. Udah jelas itu. Masih banyak dalilnya ini. Keluaran 24, Imamat 26 ayat 1, Bilangan 3352, Ulangan 4:16, Ulangan 4:23. Bahkan kalau ada orang yang membuat harus dirobohkan, Ulangan 7 ayat 5, bahkan harus dibakar, Ulangan 7:25. Kalau ada orang membuat dirobohkan atau dibakar. Jelas kan? Sama itu Ustaz, dilarang jangan makan babi haram. Diputer-puter, lagi diputer, dicelupin. Kalau mau bahas babi, itu bukan cuma babi, yang pertama-tama itu unta, kelinci. Patung. Apa? Ya kan? Begitu saudara. Kalau membahas tentang patung yang berhak, yang sebenarnya lebih kami di Islam, James, kami di Muslim tidak berdasarkan itu, kami punya Al-Quran. Ya kan tadi saudara saya Bunda kan bawa itu tentang makan babi, maka saya jelaskan. Nah, kan dia bawa di Alkitab, saya jelaskan itu. Aku bilang Bang, babi pun dilarang tapi masih muter-muter. Kalau patung pun dilarang buat patung itu, tapi Anda masih muter-muter. Anda memang suka muter-muter ya saudara. Sebenarnya gini Bang, Abang, sebenarnya kejujuran Bang. Harusnya kejujuran aja Bang. Iya kami dilarang tapi kami mau buat. Ya udah, kami gak ada masalah kok buat apapun, itu urusanmu Bang.
Kau mau makan apapun itu urusanmu. Yang nyata-nyata kita baca di Bibelmu. Kalau ngajarin dia, udah. Kalau ngajarin dia berikut data. Kenapa datanya ada di Efesus 2 nomor 15 James. Lu baca itu. Lu pakai data itu. Coba lu baca. Bawah itu Imamat 3 ayat 11. Semua makanan halal. Nah, kan di situ kan bukan cuma babi. Itu ada ini apa? Ada juga unta. Ya, bahkan yang unta lebih pertama lagi, kelinci, unta, ini apa lagi itu? Binatang apa? Pokoknya semua binatang. Babi itu urutan keberapa tuh? Begitu. Lantas kenapa saudari saya ini hanya bawa cuma babi toh? Kami tidak berdasarkan itu. Ini kan dari tamu, bro. Ini dari tamu. Ini kan nempel di Bibelmu, berarti kau harus percaya itu. Ya kan, maksudnya dia hanya buka cuma babi Ya terserah toh, kita mau kau membahas yang mana. Kenapa unta sama kelinci nggak dibahas? Karena yang Ya udah, kalau gitu bahaslah. itu babi. Oke, ini saya jelasin gini. Kalau di dalam Taurat itu kan memang hanya untuk Israel. Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4. Memang untuk Israel. Terus kenapa di dalam Islam Al-Quran turun unta itu dihalalkan? Karena memang awalnya Allah mengharamkan itu bukan karena murni Allah mengharamkan, tapi sebagai teguran untuk orang Yahudi Israel. Karena orang Israel ini pernah bernazar, Yakub, ya Tuhan, kalau saya sakit ini sembuh, saya akan nazar makanan yang paling enak tidak akan aku makan, aku haramkan untuk diri saya. Begitu juga minuman yang enak, yaitu susunya unta, tidak akan saya minum. Akhirnya ketika Allah menurunkan Taurat, diharamkan benar oleh Allah. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dihalalkan lagi. Nah, coba baca di dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri. Maksudnya unta. Unta ini dulunya halal, enak bahkan. Doyanannya Yakub atau keturunannya. Tapi karena nazar tidak mau makan, haram untuk dirinya, maka Allah turunkan Taurat, diharamkan beneran. Nah, karena Al-Quran untuk seluruh dunia dihalalkan lagi. Memang awalnya halal itu. Ini saya coba baca tafsirannya Ali Imran 93. Jadi kalau ditanya kenapa unta dihalalkan, ya itu ceritanya kayak gitu. Jadi kita bisa menjelaskan ayat manapun itu. Dan Taurat memang hanya untuk Israel. Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4. Gitu. Lanjut. Itu sama halnya tadi Bang James yang seperti tadi saya katakan. Pada waktu itu ada beberapa hukum yang dibenarkan. Setelah Al-Quran datang, maka diperbaruilah hukum-hukum itu. Jelas sudah di sini Bang James, seperti apa yang Bang James katakan tadi, yang Bang James itu tanyakan tadi. Itu sudah jawabannya, saudara. Oke, terima kasih saudara atas penjelasannya. Tapi begini saudara, ternyata di itu kan sudah berubah, adatnya sudah berubah, jadi unta sudah nggak haram, kelinci sudah nggak haram, hanya haram cuma babi. Lantas kenapa di Kristen dikatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang dinajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Nah, secara kan kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran, hidup menurut roh dan kebenaran. Nah, itu kan bukan kerajaan Allah, itu masalah soal makan minum. Bagaimana? Kalau begitu saya tanya James. Nah, sebentar harus saya selesaikan. Nah, begini, katanya Allah sudah merubahnya. Nah, lantas di kita kenapa kalian tuntut? Ya udah, sekarang begini aja, James. Binatang apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan? Aturannya yang ada di Bible. Silakan. Makanlah apa yang baik bagi tubuhmu, dan minumlah apa yang baik bagi tubuhmu. Saya nggak nanya itu. Pakailah apa yang baik bagi tubuhmu. Sebutkan nama-nama binatang atau jenis binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan yang terdapat di Bible. Silakan. Gak ada jawaban kan?
Karena memang nggak ada jawabannya pertanyaan gua. Iya, karena apa yang baik bagi tubuhmu ya kamu makan. Kalau nggak baik nggak usah makan. Ya sebutkan jenis-jenis binatang itu. Tidak ada, Tuhan. Tidak ada, udah cukup. Binatang. Cukup, nggak ada jawaban kan? Ya cukup, nggak ada jawaban, cukup. Untuk sensus binatang di sana, jadi cukup. Tidak perlu itu. Kalau begitu saya ambil contoh binatang. Tikus got, apakah boleh dimakan? Silakan. Oke, jadi di kitab Bapak misalnya kayak contoh, misalnya apa binatang? Jawab saja, apakah tikus got itu haram atau halal? Kodok berwarna bisa dimakan nggak? Kenapa lu nanya balik? Ya, ayo Bang Andi, di mana ayat? Kalau Islam itu jelas Al-Baqarah 53. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibat di situ yang halal, bukan yang menjijikkan kayak tikus, ulat, itu tidak boleh karena tidak thayyibah. Ya. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Yang halal itu seperti sapi, domba, kambing, ayam. Terus karena itu thayyib. Yang tidak thayyib apa? Seperti perkara hewan yang menjijikkan atau yang disebutkan dalam hadis apa? Burung yang bisa ngambil mangsa dengan kukunya seperti elang nggak boleh, atau yang punya taring nggak boleh. Dijelas kalau dalam Islam. Ya, oke, lanjut. Tapi di dalam Kristen, apa kata Paulus di 1 Timotius 4? Semua ciptaan Tuhan itu baik, yang haram. Jadi segala sesuatu ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanya bisa tikus got, kutu. Kalau nanti yang masuk ke mulut tidak ada yang menajiskan, nanti ada tai kucing diberi masako lezat, waduh enak juga nanti. Aduh, parah kali kalau kau makan tai kucing, jangan. Ya. Itu aja bro Jem. Jadi kalau kita di Islam itu ada jawabannya. Kriteria binatang yang boleh dimakan. Jelas Ustaz tadi jelasin toh. Kalau di Kristen nggak ada kayak gitu. Bagaimana mungkin itu Bible itu lengkap menjelaskan tentang demikian? Yesus itu ngajar 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Akan datang seorang penolong yang lain. Jadi sesudah Yesus ada lagi. Kalau hanya sampai di Yesus dia ngajar 3,5 tahun, masih banyak hukum-hukum Yesus belum ajarkan. Termasuk tadi ini, hukum nikah, jual beli, macam-macam. Belum dijelaskan oleh Yesus. Lebih lengkapnya setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW melengkapi karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, James? Mari. Silakan. Pantas kan? Mantap. Coba kalau Kristen pendeta saya tanya, ya saya pernah nanya pendeta nih. Pak Pendeta kayak pertanyaan James, muter-muter dia James, pendeta mau jawab itu. Endingnya tidak ada. Saya tanya lagi, Pak Pendeta, Anda itu dulu kawin Pak Pendeta berdasarkan hukum dari siapa? Apakah Yesus pernah mengeluarkan hukum kawin buat Kristen? Di mana? Anda mencontoh siapa? Mau mencontoh Yesus? Yesus ada kawin. Yesus mengeluarkan hukum kawin kagak? Hanya ada satu di sana. Orang yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Bukan itu pertanyaannya. Ritualnya, tata caranya, hukumnya. Tidak ada. Adanya di Islam. Begitu. Jangan-jangan nanti kalian di luar Islam ini ya, mohon maaf, hidup berzina. Karena hukumnya nggak jelas. Hanya dibuat oleh diskresi bapak-bapak gereja. Makanya liturgi, cara mempersatukan Katolik laki-laki dan perempuan beda dengan yang ada di Protestan. Karena tergantung diskresi bapak gerejanya. Kenapa demikian? Karena tidak ada dasarnya SOP-nya dari Yesus. Demikian. Masih monitor enggak Bang James ini ya? Bang James. Saya dengar saudara, saya dengar. Iya. Saya lagi izin sedikit berunda ya sebelum turun ya. Ya. Lanjut Bang Darian. Iya, Bang James.
Anda ini masih mengimani Yesus. Saya itu menemukan dalil-dalil di dalam Bible kamu itu ya, bahwa Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan seperti itu. Nah, Yesus juga mengatakan, iya, jadi sebentar ya, saya buka dulu sini ya. Iya. Tapi James orangnya baik kok, dia kooperatif. Iya, mungkin sebelum ini turun, coba saya ingin tahu juga sama Bang James ini. Begini Bang James, Yesus ya, Yesus ada Israel, ada Kristen. Begitupun Taurat, ada Israel, ada Kristen. Yesus mengklaim, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada nggak klaim Yesus mengatakan aku diutus kepada Kristen? Oke saudara, jadi saya jawab ya. Nah sebelum saya masuk ke sana, saya jawab dulu tentang makan dan minum itu. Di Matius 15 ayat 11, dengarlah dan camkanlah, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Itu ya, nanti dulu konteksnya makanan, makanan itu bro. Iya, sebentar saya tanggapi makanan itu. Nah, sebentar saya masuk ke sana. Jadi itu terus di Roma 14 ayat 17, kerajaan surga bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, ya, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah sekarang saya tanggapi ini, saudara, kenapa di sana aku diutus untuk Bani Israel? Karena apa? Karena Yesus lahirnya, kenapa bukan dia lahir di Indonesia, lahirnya di Israel, gitu loh saudara. Nah oke, kita lihat kenapa sampai ke Kristen kok harus sampai ke seluruh dunia. Abang. Sebentar. Jadi kenapa Kristen sampai ke seluruh dunia? Baca di Lukas 2 ayat 11. Kita lihat di sana. Iya, jawabannya ada atau tidak gitu aja Bang. Ada nggak Yesus itu mengatakan ayat seperti 11. Di Matius 15:24, aku diutus kepada domba-domba yang hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Karena saya tahu Bani Israel itu di Yeremia 50 nomor 17 adalah domba yang tercerai-berai. Maka benarlah Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang atau yang tercerai-berai daripada Bani Israel. Saya baca dulu ya. Sabar, ada nggak klaim juga Yesus mengatakan, aku diutus kepada Kristen? Karena begini Bang, ya sabar. Karena begini Bang, menurut pemahaman saya, tidak mungkin dalam satu oknum melahirkan dua pengajaran yang berbeda. Tidak mungkin dalam satu kitab melahirkan dua ajaran yang berbeda. Tidak mungkin. Artinya, jika dalam satu kitab melahirkan dua ajaran yang berbeda, ajaran kepada Israel, ajaran kepada Kristen, artinya dalam satu kitab melahirkan dua Tuhan. Itu nggak mungkin. Artinya pasti ada yang benar, ada yang tidak benar. Sesuai dengan Matius 7:15, waspadalah kamu terhadap pengajaran-pengajaran palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya ia adalah serigala yang buas. Gitu ya. Tapi sebelum narik ke situ, saya mau tanya dulu di sini. Yesus mengklaim, aku diutus kepada Bani Israel. Ada nggak klaim Yesus, aku diutus kepada Kristen? Jawabannya A ada, B tidak. Gitu aja dulu Bang. Kalau ada, tunjukin dalilnya gitu loh. Ada, jadi begini, itu di Lukas 2 ayat 11 itu dikatakan makan malaikat yang berkata, ya, itu perkataan malaikat. Itu nih saudara baca ya. Nah terus Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu, ini perintah Yesus sendiri malah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Iya, abang saya kalau nggak sesuai dengan jawaban dengan tidak sesuai dengan apa juga yang ditanyakan, untuk apa saya dengar ya. Jadi kalau abang bawakan dalil itu jadikanlah mereka seluruh bangsa muridku. Di situ dikatakan seluruh bangsa muridku. Artinya di situ hanya kelompok, Bang. Kelompok dari murid-muridnya Yesus, gitu loh. Kalau kita berbicara bangsa, tentang Pak, semua bangsa. Sabar. Ini abang baca lagi dari di sini. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ada enggak data tandingan ini yang mengatakan Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Kristen? Ada enggak? Kalau ada katakan ada, kalau nggak ada katakan nggak ada. Ya ampun, Pak, Kristen itu kan pengikut Kristus, saudara. Udah jangan nangis, dari Pak. Tadi, kalau ada katakan masa kita bolak-balik lagi ke belakangan. Bapak, kalau ada katakan kita ada, kalau nggak ada katakan nggak ada, Pak. Nggak usah nangis. Maju, saudara. Ini ya, saya sudah maju dari pertanyaan awal. Ini dari kalimat ini, Matius sebagai tandingan bahwa Yesus diutus sebagai juru selamat bagi orang Kristen, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Yesus dibangkitkan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Ada nggak? Matius 28 itu kan ayat 18 sampai 20 itu jelas, saudara. Itu semua bangsa. Semua bangsa itu apakah cuma Israel? Semua bangsa muridku. Apa ngerti bangsa enggak? Coba ketik di KBBI bangsa itu apa? Golongan, kelompok muridnya Yesus apa? Bani Israel. Iya, jadi begini Pak ya. Ini bagaimana cara kalau tidak bisa memberikan kalimat? data, artinya Yesus mengklaim kepada Israel, ya kan? Sementara Kristen mengklaim Yesus. Ya saya lebih percaya Yesus karena apa? Yesus mengklaim kepada Israel, sementara Kristen mengklaim Yesus. Ya saya lebih percaya Yesus lah. Nggak mungkin saya percaya kepada Kristen yang mengklaim. Saya lebih percaya Yesus yang mengklaim, gitu loh, Pak. Nah, kita kembali ke Tauratnya. Taurat ini ada dua, Pak, yang mengimani. Yang pertama Israel, Bani Israel, yang kedua Kristen, gitu loh, ya. Dikatakan di Mazmur 147, hukum Taurat yang datang kepada keturunan Yakub dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya kepada Bani Israel. Dipertegas di Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub. Ya, jadi Taurat ini mengklaim dirinya kepada Bani Israel. Adakah Taurat ini juga mengklaim kepada Bani Kristen? Ada nggak? Seperti yang tertulis di Mazmur 147 dan Ulangan 33 nomor 4. Itu baca Filipi 2 ayat Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut. Saya ini maju, Pak. Ya. Anda kok balik lagi ke situ? Saya maju. Bumi, ya, di dalam satu bumi, kitab tidak mungkin. Kita sepakat dulu, Pak. Di dalam satu kitab tidak mungkin melahirkan dua Tuhan, betul? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah itu kemana jawabannya? Bangsa Israel inilah sendiri punya lidah. Kualitasnya. Kalau ditanya A, larinya ke B. Tanya ke B, ke C, tanya ke C, balik lagi ke A. Seluruh manusia yang akan mengaku begitu. Ya, yang ayat 11-nya. Yang dan saya lidah tanya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengar saya, Bapak dengar begitu. saya ya. Matius tidak mungkin 28, dalam satu kitab melahirkan dua pengajaran yang berbeda. Karena betul? itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aduh, nanti kalau saya tanya lagi ke situ, saya kejar Anda di situ, nanti Anda bingung lagi, gitu loh.
Ya, di sini dulu Pak, fokus Pak. Ya, dalam satu kitab tidak mungkin, ini pemahaman saya ya, pemahaman saya. Dalam satu kitab tidak mungkin melahirkan dua ajaran yang berbeda. Menurut Bapak benar atau tidak? Tidak mungkin dalam satu kitab melahirkan dua ajaran yang berbeda, ajaran kepada Bani Israel, ajaran kepada Kristen. Karena jika dalam satu kitab melahirkan dua ajaran yang berbeda, dua agama yang berbeda, artinya dalam satu kitab melahirkan dua Tuhan. Tidak seperti itu. Kalimatnya di sana hanya kepada Bani Israel, karena Yesus lahirnya di Israel. Yesus kan nggak lahir di Indonesia. Ya makanya saya tanya, pas ada kalau nggak ketetapan Taurat ini dikatakan berlaku kepada Kristen untuk atau Bani di luar dari Bani Israel? Ada nggak? Karena dia lahir di Israel saja, tidak lahir di mana-mana. Dia lahir di Israel. Bang James, kau ini nipu-nipu kau ini, Bang James ya. Ada. Nipu dia ini Bang, nipu dia ini, nipu. Iya, saya tahu. Memang dia Bang James, kalau Bang James tadi mengatakan, walaupun nggak ada dalil, dipaksa-paksakannya untuk menjawab, walaupun nggak nyambung, saya paham itu sebenarnya gitu loh. Ya silakan aja, Bang. Bang Handi dilanjut Bang Handi. Ya. Macet saya ya, sedikit bisa Bang. Saya sedikit Bang. Abang tadi mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Nah, sementara di sini jelaskan pada saya apa maksud dari kisah para rasul 16 ini. Mereka melintas tanah Frigia dan sulagi nih. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Kalau cukup. Makanya diam dulu. Jelaskan pada saya apa maksud dari ayat ini. Kisah para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintas tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apa maksud ayat itu? Ya karena belum waktunya harus masuk kepada Asia, saudara. Bukan masalah pada waktunya. Abang tadi mengatakan di awal, gini Bang. Abang tadi mengatakan di awal, gini. Diam dulu. Kalau abang mengatakan hal yang demikian, artinya kontradiksi dari apa yang abang katakan. Kalau memang seperti itu, artinya kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang ada di dalam Bibel. Abang tadi mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Sementara di sini, mute dulu yang ini. Allahu Akbar, mute dulu. Amsar, mute dulu. Sementara di sini di berbeda-beda ayat mengatakan kemudian mereka berkeliling di wilayah Frigia dan Galatia sebab Roh Allah mencegah mereka untuk memberitakan firman Allah di Asia. Abang di mana sekarang? Saya tanya abang. Oke, jadi ayat itu kenapa bunyinya seperti itu? Karena pada saat itu belum diizinkan oleh Roh Kudus untuk sampai ke Asia. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa, Bro? Bagaimana bisa? Di mana data? Saat itu saja. Tunggu. Di mana ada data pencegahan? Di mana ada data? Jangan Bang James nipu-nipu saya di sini ya. Saya tahu otak-otak Kristen. Enggak usah. Saya tahu otak-otak Kristen. Enggak usah. Abang tadi mengatakan dengan ayat yang tadi, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Nah, Asia itu bangsa atau tidak? Anda terlalu besar. Saya tanya abang, Asia itu bangsa atau tidak? Sekarang saya tanya abang. Kurangi volumenya terlalu besar. Udah, enggak usah. Tidak ada kata-kata pencegahan di situ. Itu enggak ada. Enggak usah abang nambah-nambah ayat dan tidak usah Anda mengurangi ayat. Enggak usah. Di sini jelas. Jadi kitab apa, ayat berapa biar saya buka di sini. Oke, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Kisah Para Rasul. Silakan. Sebentar. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. 16 ayat 6. 16 entar. 16 ayat 6. Ya, jadi di sana perikopnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Nah, ini kan menceritakan tentang perjalanan pada saat itu Paulus tuh. Itu sudah jelas ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota. Nah, berarti sudah menyeberangi nih semua kota nih. Berarti sudah fix ya, bukan cuma di Israel ya. Paulus dan Silas sampai keputusan terus masuk kepada ayat 6-nya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia.
Ya, jadi mereka melintasi tanah itu, kedua tanah itu. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, pada saat itu Roh Kudus mencegah mereka untuk saat itu tidak boleh masuk dulu ke Asia. Pada saat Di itu mana saja. kata-kata tidak boleh? Di mana kata-kata tidak boleh? Di sini mencegah kok. Oh, iya. Abang, pada saat gini, dicegah oleh Roh Kudus. itu artinya abang tidak jujur. Disitulah letak Tidak jujur ketidakjujuran. bagaimana? Gini bro, Tidak jujur gini bagaimana? bro. Ini sebenarnya Bro James. kita harus fix dulu. Kita harus fix dulu. Berarti Apanya mau sekarang difixkan abangku? Sekarang Apanya Anda mau sudah difixkan? akui. Sekarang Anda sudah akui bahwa Apa mengakui ternyata apa? bukan cuma berarti Mengakui tadi apa? teman Saya saudara tidak kan pernah bahwa akui. Saya tidak pernah akui. teman saudara kan bilang cuma untuk Bani Israel. Ternyata ini penyebaran Injil sudah sampai ke beberapa kota. Jangan framing Apa saya. ini? Kamu Apa yang kau sebentar, maksud Bang, ini? Bang Zulkifli, saya nggak suka di framing begini. Kamu buka Matius 10, 5 sampai 8 ya. Saya tadi sebenarnya belum selesai gitu loh. Cuman karena ya sudahlah, bilang kamu nggak bisa jawab juga untuk apa saya lanjutkan ya. Di situ Yesus mengatakan ke-12 murid itu yang diutus oleh Yesus itu berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu-satunya literasi yang dikatakan domba-domba hanyalah kepada Bani Israel ya. Gak ada di luar Bani Israel dikatakan anjing. Paham? Saya tadi itu sebenarnya tidak selesai sama kamu, cuman kamu gak akan sanggup kamu kalau ngomong sama saya. Gak usah, iya. Sosokan lagi kau itu James, sosokan kau. Aku nggak. Baru satu semua ayat itu. Ustaz Tahta, Bang Handi, saya besok kerja soalnya. Bang Ferijat, makasih Bunda Rahma, izin semua. Bang Zulkifli. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gitu loh Bang James. Di situ harus jujur abang. Dengar Bang Sul. Di sana perikopnya sudah jelas. Paulus menyeberang ke Makedonia, ya kan? Berarti bukan cuma di Israel Ini saja. penjelasannya, Bang. Penjelasannya begini. Host, share dulu. Terus ini apa? Masuk ke ayat 6. Ayat berapa tadi? Bentar 6. ya, bentar ya. Bentar Bang. Mereka melintasi tanah Frigia. Bentar Bang Ya, James. mereka- Selain tadi yang disampaikan di Matius 10:5, Yesus melarang murid-muridnya menyimpang kepada bangsa lain, melainkan pergilah ke kota domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, di sini ini kan amanat agung ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini amanat agung. Ini sisipan tambahan ya. Kenapa kita buktikan tambahannya? Penutupnya ini hanya sampai 15. Matius 28 ini hanya sampai 15. Mereka menerima uang suap itu. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini sebuah penutup kisah dari sebuah cerita ya. Dan cerita ini bertersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ini perintah untuk memberitakan Bible ya, Injil lah di sini tertulis ya. Ini sudah dijelaskan oleh para sarjana Bible bahwa tidak mungkin Yesus itu menyuruh menyebarkan ajarannya. Dan lagian kan Kristen kalian sekarang ini, mana Yesus mengenal Kristen, mana? Kalian memahami ini, memasukkan dengan pengajaran kalian, di mana Yesus pernah mengenal Kristen dan merestui penyebaran Kristen kalian. Gak masuk akal ya. Pertama kita buktikan. Di Matius 10:5, murid-murid dilarang. Ya, dilarang menyebarkan selain kepada bangsa Israel. Kemudian di sini baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan. 1 Yohanes 5:7 itu sisipan, ya, tidak ada pada naskah-naskah tertua. Kodeks-kodeks tertua nggak ada, itu sisipan. Udah kita buka, kalau mau dibuka saya buka ya. Dimana tidak pernah Yesus mengajarkan tentang baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukti kedua bahwa ini sisipan ini. Ini perintah
untuk memberitakan Injil ini disebut amanat agung ya. Inilah menjadi pedoman Karesteng untuk mengkristenkan orang-orang di seluruh dunia. Ini ditambahan. Jadi cerita Matius 28 cuma sampai 15. Dan cerita itu dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Ini pada waktu itu sampai sekarang berarti ini sudah DN, sudah tamat ya. Kemudian ditambah untuk amanat agung yang dimasukkan lah. Sini simpang siur. Di tempat lain Yesus berkata jangan menyimpang kepada bangsa lain. Atau masuk ke kota orang Samaria, dia berpesan kepada muridnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu pesannya. Kalau di sini perintah Yesus untuk ke seluruh dunia, di mana dia mengenal Kristen untuk memberitakan kekristenan ke seluruh dunia? Gak nyambung. Kemudian di sini pengajarannya baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan ini baptis di sini? Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa yang kau lakukan sesuai dengan perintah Yesus? Nyanyi-nyanyi di gereja, Natalan, tidak ada perintah-perintah Yesus seperti itu. Jadi ini amanat agung, ini tambahan ya. Tambahan ini. Menurut para sarjana Bible sendiri, ini tidak ada ini tambahan. Tidak mungkin Yesus menyuruh menyebarkan paham Judaism. Fakta sekarang ya. Mana kita lihat orang-orang Yahudi itu berusaha membuat kita Yahudi. Selain Kristen. Tidak mungkin Yesus mengenal Kristen. Yesus sudah terangkat baru lahir Kristen. Terlalu lama ya? saudara bernarasinya. Saya tanggapi. Itu aja. Oke, jadi saya bingung dengan saudara-saudara saya ini. Di satu sisi mereka mengatakan Paulus itu pembohong, pendusta. Di satu sisi mereka mengangkat kitabnya yaitu Kisah Para Rasul sebagai satu landasan untuk berdiskusi dengan saya. Sekarang muncul lagi Bunda Rama dengan mengangkat Matius, dituduhkan bahwa itu ayat sisipan, sedangkan dia juga tidak bisa membuktikannya. Seperti itu. Oke, jadi maka kamu tadi itu sudah kubuktikan. Saya minta di mana Yesus mengajarkan Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dialog dulu. Kalau memang Paulus itu kalian anggap palsu, jangan kutip kitabnya biar perlu sama sekali. Seharusnya seperti itu. Kisah Para Rasul itu bukan si Paulus Bota, itu Lukas. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul, bukan Paulus. Kau harus tahu itu. Masa kau ini punya Bible kau nggak tahu? Kisah Para Rasul itu Lukas. Jadi kalau si Paulus itu surat-suratnya ke Roma, Kiliku, Paliku, Parakang itu kalau Paulus. Kalau itu Kisah Para Rasul, Lukas. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa tadi itu tentang yang Paulus menyeberang. Kan kita sudah buktikan tadi. Di mana Yesus itu? Kalau kau ini amanat agung ini yang kalian pakai nih. Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ya, bukan hamba. Nah ini baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya tanya kau untuk membuktikan ini kebenarannya. Di mana Yesus pernah mengajarkan baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Di mana? Kita akan bongkar ini ajaranmu ini. Ini amanat agung yang kalian pakai untuk mengkristenkan orang-orang ini yang awam. Amanat agung ini ya, ini perintah untuk memberitakan Injil. Di Lukas ada. Ini kita buktikan di mana pengajaran Yesus mengajarkan Trinitas. Ini kan Trinitas ini, baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana? Tunjukkan saya data di mana Yesus mengajarkan ini. Di mana nyambungnya kalian yang mengkristenkan, berusaha mengkristenkan orang di seluruh dunia dengan ajaran Yesus? Tuduhan baru, dia sudah membuat satu. Di mana Yesus menyuruh Kristen menyebarkan agama Kristen? Di mana? Itu sisipan kata. Sisipan, saya buka ya, ini ya. Bapa, Putra, Roh Kudus ini. Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita buka ya. Sisipan ini, makanya penginjil ini mengutip. Sarjana kekristenan sendiri bilang tidak mungkin Yesus mengajarkan ini sisipan ditambahkan, makanya itu disebut amanat agung. Nih saya kasih lihat ya, 1 Yohanes 5:7 kita buka nih. Nah inilah sisipannya, makanya ini kalian pakai. Cuma ini kata-kata tentang Trinitas dalam Bible. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan tiga-tiganya adalah satu nih. Kita lihat ya. Kita lihat tafsirannya. Kita masuk di tafsirannya. Nah, kita lihat tafsirannya. Ini punya sendiri ya. Bible Hub nih. Bagian ayat ini ya, 1 Yohanes tentang Trinitas tadi yang dalam kurung. Makanya dalam kurung itu. Itu Yohanes. Bagian sebentar ini supaya menjelaskan tadi bahwa itu tipu-tipuan.
Bunda Rama. Bagian ayat ini kau diajari Bang. Dengar dulu, simak dulu. Itu bukan di Yohanes, Bunda Rama. Jangan. Yohanes ini nih. 1 Yohanes nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu. Jadi pemahaman tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu yang ada di Amanat Agung tadi, itulah sudah kusampaikan bahwa itu. Bunda Rama, Anda jangan framing. Itu ayat yang Anda tunjukkan yang katanya sisipan itu bukan di ayat yang tadi Anda paparkan bahwa pergilah jadikanlah iya, tapi itu kan baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas itu? Di mana? Yang katanya sisipan. Di mana itu Yesus mengajarkan? Di mana Yesus? Itu sisipan kan? Bukan di yang tadi. Sisipan tadi udah ditunjukin data ini orang ditunjukin data. Nah, kita lihat ya. Anda jangan mengadakan saudara. Lah, itu data tadi bantah itu. Bantah kasih literasi bantahan itu. Nah, nih ya, karena itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kan Trinitas ini. Bentar. Sebentar kau diam dulu supaya kau nyimak. Iya, kitab apa ya? Ini 28. Diam dulu. Apa? 28. Matius. Itu di Matius. Ini kan Amanat Agung ini. Iya, Matius. Itu Matius itu. Matius 20. Iya, makanya diam dulu biar kau paham. Diam dulu sebentar kau jawab. Matius 28. Sebentar kau jawab. Yang Anda kutip. Sebentar kau jawab. Tadi yang ayat iya, saya jelaskan dulu baru kau jawab sebentar. Itu aduh. Telingamu di mana? Sebentar kau jawab ya. Ayat ini yang kan tadi Anda tuduh sisipan. Iya, baru saya ke situ, baru saya ke situ. Makanya simak dulu, mute dulu host. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa Anda angkat ini kan kau imani. Aduh, mute dulu, mute. Kenapa sih kau ini? Sebentar kau jawab. Kau tanggapi sebentar. Ini kan perintah yang kalian imani. Ini amanat agung yang kalian pakai untuk mengkristenkan orang seluruh dunia. Ini kalian pakai. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Trinitas? Ingat, ini Yesus ini tidak pernah mengajarkan Trinitas ini, tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Terus dari mana landasan dasar Anda bahwa Yesus menyuruh kalian ini memberitakan Injil, memberitakan Kristen ke seluruh dunia? Dari mana landasannya? Ingat, Yesus tidak mengenal Kristen. Dari mana nyambungnya Yesus menyuruh kalian memberitakan itu Bible? Gak nyambung, makanya aku bilang ini kan yang kalian pakai di Amanat Agung. Ini Amanat Agung namanya ini saudara-saudara, inilah tambahan di Biblenya. Kita merujuk kepada para ahli teologi Kristen pun mengatakan tidak mungkin Yesus menyuruh memberitakan Injil, memberitakan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, oke? Yesus sudah terangkat ke langit, baru muncul Paulus. Menyebut pengikutnya Kristen di Antioquia, itu di Kisah Para Rasul 14. Nah, di sini kita lihat ya, ada di sini nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kan paham Trinitas. Saya menjelaskan paham ini tadi masuk ke 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5:7 yang kubuka tadi itu sisipan, palsu. Disisipkan oleh Bapak Gereja untuk melegalkan ajaran Trinitas. Kalian sudah palsu tadi, kalian memasukkan lagi di sini. Di mana Yesus pernah mengajarkan ini Trinitas? Bunda, itu menandakan ini palsu. Kita diskusi yang baik, Bunda. Yang tadi Anda tunjukkan ayat sisipan itu dari catatan kaki diambil itu terdapat di kitab Yohanes, bukan di Matius. Iya, Yohanes. Itu kan ajaran bukan Trinitas. Iya, Trinitas toh. Iya, Bapa, Putra, Roh Kudus di situ. Tidak, Matius itu Bapa, asli. Putra, Roh Kudus. Nah, kita buka lagi karena kau kepala batu, kita buka lagi.
Buka, kita buka udah lagi ya. seperti Itu di situ. Nih, Yohanes itu saya pun buka. asli dari sisi itu diambil dari Nih, sisipan catatan ini ajarannya nih. Ini dalam kurung. Inilah yang kalian imani. Padahal ini sisipan ya. Surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bapa, Firman, Roh Kudus ini tidak mungkin. Ini sebentar. Ini kan sisipan. Ini kan sisipan palsu, ya kan, nyambungnya ke sini. Saya nyambungnya ke situ karena Yesus, mute dulu. Karena Yesus tidak mungkin mengajarkan ini. Sementara tadi kau bilang itu pengajaran Yesus. Yesus menyeru kepada kalian untuk memberitakan Bible ke seluruh dunia. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nggak nyambung tadi, makanya aku bilang tadi itu amanat agung. Matius 28 16 sampai 20 itu amanat agung. Ini makanya aku bilang ini tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, ini satu-satunya pengajaran tentang Trinitas. Seperti iman kalian, Bapa, Firman, Roh Kudus. Padahal ini sisipan, makanya dalam kurung nih, dalam kurung. Di sini menyeberang, di sini tutup kurungnya. Ini sisipan, apa sisipan palsu? Tadinya catatan di bawah dikasih masuk menjadi data ayat, menjadi pasal di sini. Ini kan kegabrulan, akal-akalan pendeta bapak-bapak gereja sana. Kemudian mau dilegalkan dengan pengajaran Yesus, ditambahilah tadi Matius 28. Matius 28 di 16 ini kalian mau melegalkan, inilah menjadi pedoman kalian untuk mengkristenkan orang. Padahal kalau kita lihat Kodeks Sinaiticus ya cuma sampai di sini 15. Mereka menerima uang itu dan membuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini DN tamat, tapi ditambah ini perintah untuk memberitakan Injil. Para teologi Kristen sendiri mengatakan tidak mungkin Yesus menyuruh memberitakan Kristen ke seluruh dunia. Yesus tidak mengenal Kristen, saudara. Yesus sudah terangkat, baru muncul Kristen dibawa oleh Paulus. Oke? Jadi ini tipu-tipu kalian ya. Kalian ini mengangkat bahwa Yesus menyuruh memberitakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat agung palsu. Sisipan. Pembuktiannya apa? Yesus tidak pernah mengenal paham Trinitas. Yesus mengajarkan tauhid. Yesus berpesan kepada muridnya jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pembuktiannya. Pembuktian ketiga, Yesus di sini berkata, perintahkan kepada mereka apa yang telah kuajarkan. Apa yang kalian lakukan sesuai dengan perintah Yesus. Kalian mati tidak dikafani, kalian mati pakai peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Kiblat kalian ke barat sana, ke Roma. Yesus mati di kafani, nggak ada yang kalian lakukan ini. Ini buatan bapak-bapak gereja memuluskan kristenisasi kalian ke seluruh dunia. Tidak mungkin Yesus mengajarkan ini, oke? Paham? Nggak mungkin. Oke, nggak pernah Yesus mengenal Kristen. Mana mungkin dia menyuruh kalian menyebarkan Kristen? Yesus nggak mengenal Kristen kok. Mana caranya? Kecuali orang-orang tolol bisa kebodohi, kami orang pinter. Ini pintar. Jadi begini. Dia pintar. Mana Yesus dia pernah mengajarkan tentang Kristen? Ayat sisi. Sementara di sini dia berseru, sementara dia berseru di sini. Beritakanlah ini. Nggak mungkin lah. Ngomong terus dah, ngomong terus. Saya mute. Nah itulah fakta data di Biblemu. Sekarang kalau kamu bantah kasih literasi data. Ya udah gantian James, sekarang James. Udah ngomong lagi. Udah doer mulutnya. Dia udah selesai. Sekarang udah James. berbusa. Yo. Nah, Bentar, Bang James. Ini nih, saya kutip nih salah satu kepalsuan. Nah, ini yang mengatakan salah satu orang yang berpengaruh di bidang biblikal, yaitu menurut William Barclay, teolog internasional asal Skotlandia, gelar doktor dari Universitas Edinburgh. Itu literasinya, Bang. Pada tahun 1956 dan salah satu guru besar di bidang biblikal. Penjelasan ayat ini tidak pernah muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih mudah dari abad ke-14. Bahkan manuskrip besar yang termasuk pada abad ketiga dan keempat. Ayat ini tidak diturunkan karena versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Bahkan perjanjian baru yang pertama dari bahasa Yunani yang diterbitkan berasal dari Eramus pada tahun 1516.
Eramus adalah seorang sarjana besar dalam pakar teolog, mengatakan bahwa teks ini tidak terdapat dalam teks asli. Ini seorang bidang biblikal yang mengatakan, bukan saya. Ya, Saudara, ini pakar teolog. Kurangi songkartmu, terlalu bikin sakit telinga, saudara. Bro, Benar. ini doktor di bidang biblikal. Songkart, bawa otak saja tuh songkart besar-besar. Ya Allah ya Robbi, itu data bro, itu data. Saya jelaskan. Silakan. Oke. Silakan. Ya, jadi begini, saudara saya membawa 1 Yohanes, terus dikaitkan dengan Matius, itu nyambungnya di mana, saudara? Nyambungnya di saudara kalau ngutip 1 Yohanes, saya akui itu diangkat dari catatan kaki, itu saya akui, saudara. Diakui, bahkan ditambah nyambungnya dengan di Trinitas. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan? Disampaikan Zulkifli itu, saya akui itu diambil dari catatan kaki ya. Nah. Jadi tapi bukan di Matius itu. Nah tadi saudara iya makanya aku bilang di mana Yesus pernah mengajarkan Trinitas itu, di mana? Kan nyambung ke situ. Itu saudara. Kan nyambung ke situ Bang. Amanat Agung itu kan Amanat Agung kan memberitakan baptis nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas ya. Iya. Sementara 1 Yohanes 5:7 itu Trinitas di situ dan itu palsu. 1 Yohanes palsu. 1 Yohanes 5:7 itu palsu. Itu nah, benar, Amanat bukan palsu Agung ya, 28 tadi. Tapi diambil Abang, dari catatan Amanat kaki. Agung tadi. Diambil dari catatan kaki. Ya, diambil dari catatan nyambungnya kaki. itu tapi karena Matius tidak, saudara. Lah, Matius itu kan 28 tidak. itu coba 28:16 kita buka lagi ya. Belum Oke, nyambung saya dia yang bertanya, lagi saya ini. bertanya kepada saudara ya. Jangan dulu kau dulu selesaikan dulu nih. Nah, ini kan nyambung ini. Saya bertanya kapan Yesus mengajarkan tentang Trinitas. Sementara di sini, sebentar. Selesaikan dulu Bang ini, baru kau bertanya. Selesaikan. Kau bilang tidak nyambung. Karena di sini kau bilang ini Yesus menyuruh kalian menyebarkan, membaptis nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan tadi itu yang 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5:7 membahas Bapa, Putra, Roh Kudus, padahal itu palsu. Makanya aku bilang nyambungnya di sini di mana ini Yesus mengajarkan menyuruh kalian membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, bro. Bahkan itu tadi dijelaskan 1 Yohanes 5:7 itu palsu. Nggak ada itu ajaran-ajaran para nabi tentang Trinitas. Malah di sini kok imani Yesus memerintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku karena itu diambil dari catatan karena kaki. itu sebentar, Bang. Kalau Matius itu asli tuh. Itu tidak ambil dari catatan kaki. Makanya aku bilang dari mana Yesus mengajarkan ini? Baptis lah ini. Coba katanya di sini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan ini? Di mana Yesus pernah mengenal Trinitas? Di mana Yesus mengenal Trinitas? Ini kan pengajaran Trinitas ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tunjuk saya data di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Di mana? Makanya aku bilang ini nyambung ini. Tadi 1 Yohanes 5:7 itu palsu, sisipan. Kau masukkan lagi di Amanat Agung. Ini kan Amanat Agung ini. Perintah memberitakan Injil ini. Amanat Agung ini yang kalian pakai untuk mengkristenkan orang-orang yang mau diindomisasi. Tapi kalau orang pintar nggak mungkin. Makanya tadi host sudah mengutip, sebang siapa tadi mengutip itu di Matius 5:10 ya, 10:5. Yesus melarang murid-muridnya keluar atau masuk kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah dilarang itu. Bagaimana mungkin Yesus sudah melarang, kemudian dia menyuruh lagi, berarti dia menjilat kata-katanya sendiri. Kisah para Rasul itu. Matius, bukan Kisah para Rasul. Ini kita buka ya. Ini kita buktikan lagi ya Matius. Matius 10:5. Kisah para Rasul tadi dibawakan sama enggak, Matius 5 Bang. Kau jangan bohong. Nah, nih Matius 5 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Tadi perintahnya itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Kau bertentangan. Apa kamu pikir Yesus itu pelin-pelan? Di sini dia melarang muridnya menyimpang ke jalan bangsa lain.
atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Selalu umat Israel. Tadi yang kita bahas tadi itu di Matius 28:16 sampai ke bawah itu, dia memerintahkan untuk memberitakan, jadikan semua bangsa muridku, baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bertentangan dengan ini. Apakah kau pikir Yesus akan pelin-pelan? Di sini dia melarang kepada bangsa lain, di tempat lain tadi di Matius 28 dia menyuruh ke seluruh bangsa. Yesus pelin-pelan menurut kamu? Nggak mungkin. Makanya aku bilang tadi itu, ya, itu tambahan, itu amanat agung kalian. Itulah yang kalian pakai untuk mengkristenkan orang-orang saudara-saudara saya yang awam, yang nggak paham. Jadikan semua bangsa muridku. Mana Yesus pernah mengajarkan begitu? Yesus berkata dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel kok. Mungkin pertanyaan gini kali Bunda Rahma. Sekarang Bang James buktikan di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Silakan Bang James. Daripada dibantah terus, ya kan Bunda Rahma kan? Sekarang Bang James bukakan literasinya di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Silakan Bang James. Lanjut Bang, lanjut. Udah, saya udah jawab dari tadi. Saya udah jawab dari tadi. Mau udah dijawab Bunda Rahma? Saya dijawab malah tidak apa larinya kemana-mana. Sekarang dia lari lagi ke Matius 10. Nah itu kan pada saat itu saja. Pada saat itu kan Yesus kan dilahir di Bani Israel, di bangsa Israel. Ya dia belum saatnya untuk, kan belum selesai tugasnya, jadi dia belum mengizinkan murid-muridnya untuk menyampaikan. Di mana Yesus mengenal Karesteng aja lah. Begini aja, ini kan perintah untuk kalian. Kalian memberitakan ini, kalian mengkristenkan orang. Di mana Yesus mengenal Karesteng? Paham Trinitas di mana? Kasih saya data di mana Yesus mengenal paham Trinitas tentang kekristenan ini. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan ada murid-murid pun satu, kamu pun satu dengan Yesus, semua. Roh Kudus. Murid-murid satu dengan Yesus. Kitab Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama juga ada. Ya. Murid-murid pun satu Bang dengan Yesus. Saya bertanya lagi ya, saya bertanya. Ya, jadi di Quran surah 2 ayat apa yang ke Quran Bang? Orang Trinitas belum selesai ke Quran. Jadi gitu ya, saudaraku, saudaraku yang nyimak, itulah saudaraku yang nyimak, itulah tadi ya, Matius 28, 16 sampai 20 itu udah namanya amanat agung. Dan itu yang mereka pakai, itu semacam perintah ya, perintah gereja untuk mengkristenkan orang-orang. Itu amanat agung bagi mereka ya. Kaumnya. Jadi ini ya, jadi hati-hati ya. Wahai kaumku. Matius 28 itu amanat agung, tapi amanat agung palsu. Telah mensalimi dirimu sendiri 28 dengan menjadikan kita buka di sini, nah. dalam kurung patung. Inilah yang